Hari ini sama seperti 13 tahun lalu. Ibu Tami sibuk menyiapkan gorengan panas untuk para pelanggannya dari rumah. Dari rumah? Bukannya ini gerobak? Iya, gerobakku, rumahku. Di gerobak inilah sejak 13 tahun lalu Tami tinggal bersama anak gadisnya Siti Ani Maftuha. Itu tolong diiketin ini biar gelap. Ekonominya kan kurang memadai, ya alangkah baiknya saya tinggal di sini. Karena kalau ngontrak kan harus bayar tiap bulan minimal paling murah 400.000. Daripada ya kalau di sini kan nggak bayar, mandinya bayar 2.000. Kalau mandi bayar, buang air besar bayar. Rp400.000 untuk membayar sewa rumah bagi perempuan 50 tahun ini terlalu berat. Uang dari hasil menjual gorengan hanya cukup untuk makan sehari-hari. 13 tahun jadi manusia gerobak, Tami sudah kenyang oleh penertiban. Oh iya, karena kalau saya bandel digusur, kalau nggak bandel nggak digusur. Ya kan, ya bandelnya kan umpamanya pemerintah kan suruh pindah-pindah, tapi nggak mau pindah kan. Berarti kan kita yang bandel. Itu tadi ya diangkut sama transit. Sudah berapa kali, sering kali saya diangkutin. Tapi gimana lagi, saya usahanya gimana? Ya kalau saya nggak usahakan saya nggak bisa makan, begitu. Saya nggak ada usaha lain. Kemana tuh kalau digusur perginya? Ya untuk itu ya saya pindah dulu. Tapi kemana? Nanti kadang ke rel. Ke sana ke rel pintu kereta. Hidup berpindah-pindah dan terusir sebenarnya sudah tidak layak untuk perempuan berusia setengah abad seperti Bu Tami. Tapi ini hidup terbaik bagi wanita asal Tegal ini. Ya saya dorong, terpaksa minta tolong sama orang-orang yang tukang ojek apa. Kan nggak ada siapa-siapa kan. Saya kan nggak punya keluarga. Nggak bawa punya. sendiri? Ya iya dorong, tarik ke situ, ke rel dulu. Kadang-kadang kejar-kejaran sama yang berwajib. Ya belum tahu, saya kan nggak punya tempat untuk pindah, jadi ya pindah doang. Ini pindah selama ini kan pindah pergi ini doang. Jadi kalau pagi ngampar aja, dagang pakai box 1 sama rokok di kardus begitu. Tinggal di gerobak tentu tak pernah bisa senyaman di rumah. Gerobak yang panjangnya cuma 80 cm ini tempat dua manusia hidup selama 24 jam, siang dan malam. Kan sempit, jadi napasnya susah. Sebenarnya sih nggak muat ya, namanya gerobak saya kan ukurannya cuma 80 cm. Jadi kaki saya ke sono, anak saya kepalanya ke sini, gitu. Jadi beradu kaki. Begitu. Ya kayak gini lah. Sambil ini nyamuk, biar nyamuknya jangan gigit anak saya. Kan kasihan kalau digigit kan darahnya kurang. Ya alhamdulillah anak saya karena tahu ya, ngerti. Keadaan orang tuanya begini, dia mau, nggak pernah ngeluh. Ya saya kasihan, tapi anak saya sementara kadang-kadang saya waktu kecil-kecil kan saya taruh di neneknya, jadi nggak pernah sama saya. Setelah dewasa aja, setelah gede baru saya ambilin. Ya alhamdulillah saya sangat bahagia, sangat senang bahwa anak-anak udah kumpul begitu. Paling laku tempe 2 ini. Upah buat makan, orang ketang 10.000 ya buat simpen. Sedikit-sedikit saya kan harus nabung. Dua perempuan hidup di gerobak, tak ada anggota keluarga lelaki. Kemana mereka? Ya saya pisah baik-baik sih, nggak masalah. Ya mungkin udah nggak ada jodoh, jadi saya pisah gitu, pisahan. Anak saya namanya Saiful Amri. Usianya sekarang 24 tahun. Ya, nomor yang kedua namanya Agung Mustafa. Usianya sekarang 22 tahun. Kerjanya sales di Purwokerto. Terus yang pertama tadinya kerja di Emporium. Tapi sekarang berhubung ibunya juga udah tua, udah kecapean, akhirnya bantu saya. Yang ketiga ya sekolah, kalau pagi sekolah, kalau siang pulang sekolah bantuin saya usaha. Namanya Siti Ani Maftuha. Alasannya kan anak saya kan perempuan.
Kalau yang lain mah terserah mau kemana. Kalau yang perempuan ini kan lebih baik saya tinggal bersama daripada takut anak saya kenapa-napa. Namanya wanita ya Pak. Saya kan takut nanti kebawa pergaulan yang nggak saya duga-duga begitu. Jadi namanya wanita kan harus dijaga kehormatannya Pak. Sempit. Sempit ya sempit, cuman bagaimana lagi ya. Ya namanya tidur di gerobak yang namanya sempit. Ya udahlah, yang penting senangnya itu bisa tidur berdua sama mama. Kan dari kecil sampai SMP kan nggak pernah bareng sama mama. Jadi tuh rasa kangennya udah terobati lah. Siti Ani Maftuha, gadis muda sepertinya, sangat rawan dan tidak aman tinggal di gerobak. Tapi Siti ingin tetap menemani ibunya yang sudah semakin tua. Sebenarnya sih ya perasaan nggak perasaannya. Yang namanya hidup di jalanan kalau nggak kayak gini mau makan apaan gitu. Tapi gadis 17 tahun ini tak mau seperti ibunya sampai tua hidup di gerobak. Saya mandi di situ aja. Dan pendidikan adalah cara terbaik keluar dari gerobak, keluar dari kemiskinan. Siti Ani Maftuha kini sedang mengejar cita-citanya. Menjadi guru. Iya, soalnya kan bisa mendidik anak murid. Terus bisa bagi-bagi ilmu sama anak-anak gitu. Tapi lahir dari ibu yang miskin, Siti tak pernah menyesal. Wanita yang hebat. Ya, karena dia bisa menghidupi anak-anaknya, bisa menyekolah anak-anaknya sampai yang dua itu lulus SMA. Dan terakhir saya yang masih berpendidikan, jadi ya cukup hebat. Wanita hebat. 13 tahun hidup di gerobak, umur juga sudah semakin tua. Apa Bu Tami tidak ingin hidup wajar? Ya mudah-mudahan sih ibu-ibu yang lain jangan seperti saya. Jadi ibu-ibu yang baik, yang ngurus rumah tangga dengan baik, ngurus anak dengan baik. Supaya jangan seperti saya ini. Semua orang juga nggak kepengen kayak saya mungkin. Ya buat teman-teman perempuan jangan suka boros lah. Kalau kita punya duit mending ditabung aja ya. Kan itu duitnya juga dari orang tua juga capek kerja kan. Jadi mesti dikumpulin aja. Ya boleh sih buat jalan-jalan, cuman ada waktunya buat jalan-jalan, ada waktunya buat bantu orang tua. Tak ada yang mau tinggal di gerobak. Tapi dua wanita ibu anak ini memiliki semangat hidup luar biasa. Kalau kakaknya, what is your name? My name is good. Liatin. 13 years. Oh, makanya filosofi dari Save Street adalah bergerak dan menggerakkan. Satu tangan itu hanya bisa memulai, tapi tangan lainnya yang meneruskan. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak apa-apain mau dikebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ketiwi melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru.
Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kelas paling menyenangkan, bernyanyi dan bergembira di pinggir sungai. Anak-anak ini memang beruntung, punya guru cantik dan baik seperti Ibu Safety. Apalagi setiap pelajaran Ibu Safety selalu dilakukan di alam terbuka seperti ini. URSTUVWXYNZ. Pay attention please. What color is? Safety Lailatul Latifah atau anak-anak memanggilnya Kak Sei. Setiap akhir pekan, Kak Sei menghabiskan waktunya untuk anak-anak yang disebutnya anak-anak istimewa. Iya, inilah murid khusus Kak Sei. Anak-anak yang terlahir tidak beruntung, ditelantarkan orang tuanya, putus sekolah, hidup di kerasnya jalanan sebagai anak-anak jalanan. Diam semuanya. Karena ingin menyelamatkan anak-anak jalanan, maka Safety memulai misinya dengan nama Save Street Children. Jadi Save Street Child itu sebenarnya komunitas awalnya saya bikin di Twitter. Itu untuk fundraising sih, bantu teman di Bandung untuk bikin fundraising activity. Tapi setelah fundraising itu berhasil gitu ya, kita jual kaos, sampai akhirnya kepikiran untuk bikin komunitas karena filosofi hidup Syekh itu lebih baik jadi kepala semut daripada ekor gajah. Apa yang dilakukan Safety memang unik. Safety sebenarnya sama seperti yang lain. Ia karyawan di sebuah perusahaan swasta sebagai marketing. Sebagai gadis muda lajang, Safety mestinya bisa seperti gadis-gadis muda lain ketika libur kerja di akhir pekan, shopping, ke salon, atau kumpul cantik dengan teman-teman. Tapi Safety memilih menghabiskan akhir pekannya bersama anak-anak jalanan ini. Kalau mereka tuh jadi bisa di mana-mana banget yang nggak safe, apalagi mereka perempuan gitu ya. Sejak saat itu saya jadi terpikir untuk berbagi kosan dulu awalnya. Jadi kan biar mereka safe dan punya tempat untuk tidur. Ya udah, saya beberapa minggu lagi balik ke sana bawain baju karena udah janji pengen bawain baju. Sampai akhirnya saya putuskan untuk yaudah deh kalian tidur di tempat kasih aja ya di kosan gitu. Jadi sejak saat itu mereka ngamen tapi pulangnya ke kosan saya. Media sosial memang cara paling mudah mencari teman-teman yang semisi. Lewat Twitter, Sei mencari teman yang mau bersama-sama berbuat sederhana untuk anak-anak jalanan. Jadi setelah melihat anak-anak itu, saya kan pertama kasihan gitu. Itu udah refleksi, orang pasti kasihan. Tapi setelah kasihan itu timbul empati. Gimana ya gua kalau jadi mereka gitu, pasti nggak enak. Nah setelah itu makom yang lebih tinggi lagi adalah bergerak. Jadi kita nggak mungkin bisa mengubah apapun kalau kita nggak turun tangan langsung kan. Sampai akhirnya saya emang nggak tahu apa-apa. Saya bukan superhero yang bisa mengubah dunia langsung, enggak, tapi bisa melakukan hal kecil lah. Ya udah, pertama siapin shelter. Karena saya ngerasa kalau itu anak-anak saya gimana ya gitu. Kalau itu saya gimana ya. Jadi
nggak tega aja sih awalnya kayak gitu. Sampai sekarang akhirnya bikin SSC, itu kita jadi fasilitator. Merubah drastis hidup anak-anak agar tidak lagi turun ke jalan tidak mudah. Safety mengaku belum mampu karena ia tidak punya uang banyak menghidupi anak-anak. Yang bisa kita lakukan lewat Safe Stray Child adalah memfasilitasi. Maka yang sekarang kita punya program banyak juga sih, tapi fokus langsung ke pendidikan. Jadi pertama kita bikin kelas belajar. Kenapa? Kelas belajar yang nggak terpaku ke kurikulum sebenarnya, dan seminggu sekali bisa dapat apa sih? Kalau kasarnya kan kalau orang belajar kan harus tiap hari ya. Sedangkan anak-anak ini seminggu sekali. Tapi apa? Sebenarnya intinya adalah berteman. Kalau kita sama teman enak dong. Mau pinjam uang gampang, mau cerita apapun enak, terus mau peluk juga enak gitu kan. Jadi berteman dulu deh. Setelah itu we will know what they need. Tapi buat Safety, anak-anak tidak boleh putus sekolah. Melibatkan mereka yang mau berderma, Safety menggalangnya. Kita ada program patungan orang tua asuh. Nah itu teman-teman adik-adik yang sekolah, ada kan yang sekolah, ada yang nggak sekolah ya. Mereka meskipun ngamen ada kok yang ngamennya benar, jadi cuman ngamen pas weekend atau sore-sore aja. Jadi yang masih sekolah kita akan bantu. Kamu butuh apa dek, buku atau butuh uang sekolah? Ya udah kita ambil dari program patungan. Jadi setiap orang itu bisa jadi orang tua asuh hanya dengan uang 50.000 mereka. Lewat Twitter pula, Safe Street Children sudah menyebar ke 18 kota. Safety bersyukur apa yang dimulainya sudah menular. Semua orang tuh punya bensin dalam dirinya. Tinggal siapa yang nyalain korek, kebakar semua. Nah, sama anak-anak muda di daerah-daerah itu, di 18 kota itu, mereka sudah punya bensin. Mereka punya energi, mereka punya waktu, mereka punya kepedulian sebenarnya. Tapi saya pegang koreknya, saya nyalain semuanya, dan akhirnya terserah mereka bagaimana memanage dan bikin program-program sesuai dengan kebutuhan ada di sana. Makanya filosofi dari Safe Street adalah bergerak dan menggerakkan. Satu tangan itu hanya bisa memulai, tapi tangan lainnya yang meneruskan. Tapi Safety tetap punya mimpi, suatu hari Indonesia bebas anak jalanan. Harapan saya dan teman-teman adalah mereka itu keterbatasannya bisa teratasi, itu aja. Masalah mereka mau jadi pengamen lagi seumur hidup nggak apa-apa. Mau mereka mau jadi dokter itu nggak apa-apa. Karena filosofi kita adalah membangun jembatan. Jembatan itu kita yang bangun. Perkara mereka mau nyebrang sampai ke ujung, berhasil dong. Mereka nyebrang. Itu berarti mereka sendiri gitu loh yang emang punya kemauan, bukan kita yang pengen, nggak bisa. Ini apa nih? Kado, dapat kado. Seharian belajar sambil bermain, anak-anak ternyata punya kejutan buat Kak Seng. Saya dapat tas hadiah ulang tahun dari anak-anak. Cinta itu kecil, tapi ketika dilakukan sebagai tindakan itu bisa mengubah hal yang besar. Dan buat anak-anak ini, Kak Sei adalah kakak terbaik mereka. Anak-anak itu memang benar-benar mereka akan jadi generasi penerus kita gitu loh. Jadi benar kata orang, ketika kamu mendidik satu perempuan dan perempuan itu akan mendidik satu generasi, karena perempuan itu instingnya emang apa ya, mengasihi gitu. Jadi se-egois-egoisnya perempuan tuh dia pasti masih ngelihat tetangganya, anaknya, adiknya, siapapun. Jadi makanya kenapa generasi itu tergantung pada perempuan. Ketika perempuannya bodoh, generasi itu akan jadi bodoh. Ketika perempuannya pintar, satu generasi itu akan pintar. Karena ibu adalah orang pertama yang mengajarkan sesuatu di rumah itu. Sampai akhirnya ke rumah, ke desa, ke kota, sampai ke bangsa ini gitu kan. Karena saya pertama orang Betawi kan gitu juga kan, batik Betawi kan ada, cuman udah punah, jadi ya udah kita coba bangkitin lagi. Manjakan dia dengan kasih sayang. Hito ga arukeba michi ni naru, mizu ga toreba kawa ni naru. Naruka naranuka jibun de sagase. Judo Boy. Jam berikut hanya di KTV. Hitotsu hito yori chikara mochi.
Kafe Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ernawati, orang Betawi. Sebagai orang muda, ia sadar pelestarian budaya menjadi tanggung jawabnya. Pernah merasakan pendidikan mode dan belajar membatik, Ernawati menemukan dunianya. Iya, batik Betawi. Karena saya pertama orang Betawi, kan gitu juga kan. Batik Betawi kan ada, cuman udah punah, jadi ya udah kita coba bangkitin lagi. Lestarikan budaya. Betawi menjadi unik karena motifnya kental dengan ikon-ikon Jakarta. Monas, Si Pitung, ondel-ondel, dan kerak telur tertuang manis di atas lembar kain. Semua batik mungkin menurut saya unik ya, cuman kan kita mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri. Kayak Jawa, Pekalongan kan ada ciri khasnya parang, kayak gitu kan. Kalau kita ciri khasnya lebih ke Betawi, orang-orang Betawi kayak misalkan ondel-ondel, terus Si Pitung, Monas, terus juga kayak ngawin kebo. Kesehariannya orang Betawi aja sih mas. Kuliner Betawi juga, kerak telur kayak gitu. Dengan melihat motifnya, siapa saja akan teringat tentang Betawi dan Jakarta di masa lalu. Kalau Pitung itu ya, Pitung kan seorang yang memang pesilat, apa sih, jagoannya Betawi. Kayak gitu ya, udah di gambarnya itu apa dia lagi silat, lagi berantem sama itu Omeni gitu, ada motifnya gitu. Nanti warnanya sama dong sama ini, warnanya sama dasar ini. Itu gak ngapa-ngapa, ditutup aja. Seraci batik. Begitu Erna melabel upayanya melestarikan budaya Betawi lewat batik. Ia memulainya tahun 2010. Modalnya ketika itu 50 juta rupiah. Erna merekrut warga di sekitar bengkel kerjanya di Kampung Kebon Kelapa, Tarumajaya, Marunda, Bekasi. Ya lumayan susah. Kadang kan juga batik itu kan orang yang benar-benar telaten gitu, mau yang ngerjain sampai duduk seharian kan mas, kayak gitu. Ya pertama sih kita agak susah ngenalin, tapi setelah udah dijalanin ya mereka udah bisa, udah enak aja, karena mungkin daripada di rumah kan yang nganggur gitu kan. Semuanya perempuan. Nah, kalau nyanting memang kita harus wanita gitu. Kalau lebih telaten ya, lebih sabar, wanita itu kan sabar.
Terus juga kalau cowok kan kebanyakan yang memang dia tuh nggak klaten, keras juga kerjanya kan. Kalau ini lembut, memang halus kayak gitu. Kayak di Jawa-Jawa aja mah sampai nenek-nenek itu pecanting kayak gitu. Ya udah, kita memang kalau pecanting khusus wanita. Tapi kalau yang warna ngecap itu cowok karena dia lebih berat kerjaannya kayak gitu. Ini untuk ngecap sama warna. Setiap hari, tangan terampil ibu-ibu bisa menghasilkan 20 lembar batik cap. Batik tulis membutuhkan waktu lebih lama karena butuh ketelatenan lebih. Erna mematok harga bervariasi untuk batik seraci. Dari Rp120.000 hingga yang termahal Rp5 juta. Nah, pilihan bisa bergantung isi kantong. Kualitas dijamin bagus. Proses pembuatan batik Betawi sama dengan batik pada umumnya. Motif dicetak di atas kain, lalu dipagari dengan canting. Kain kemudian dicelup ke pewarna. Pertama itu kan kain bahan putihan, katun. Biasanya kita pakainya kebanyakan di sini katun prima, katun primissima itu. Dari situ kalau kita untuk batik cap, kita harus udah ada cetakannya sendiri. Jadi sebelum ada cetakannya itu ada kertas desain namanya yang udah digambar, kemudian dibuat ke capnya sendiri. Buat capnya, habis itu baru diceplok-ceplok kayak gitu. Itu yang untuk cap. Habis diceplok diwarna. Kita mau berapa warna? Mau satu warna atau mau dua warna? Kalau satu warna udah ngecap warna langsung dilorot, dihilangkan malamnya. Kalau dua warna diwarna, terus dijemur, kering, dicanting lagi. Sang bango, sang bangau, kenapa lo delak-delok. Kini, masyarakat sudah mengenal batik Betawi. Ernawati tidak mau terlena dengan perhatian ini. Sambil memberdayakan perempuan di sekitar, Erna terus berinovasi dengan motif-motif dari tanah kelahirannya, Betawi. Jadi kreativitas, terus juga mengembangkan kebudayaan sendiri, yaitu batik kayak gitu. Di satu sisi kita juga senang batik kayak gitu. Jadi ya enak aja ngejalaninnya. Kenapa lo kerak-kerak sang kodok sang kodok. Kenapa dua anak saya kepalanya di tanah, saya di sini. Kalau kepalanya bareng-bareng kan sempit, jadi napasnya susah. Sebenarnya sih nggak muat ya, namanya gerobak saya kan ukurannya cuma 80 cm. Jadi kaki saya ke sono, anak saya kepalanya ke sini, gitu. Jadi beradu kaki. Ya kayak gini lah. Sambil ini nyamuk, biar nyamuknya jangan gigit anak saya. Alhamdulillah anak saya karena tahu ya, ngerti keadaan orang tuanya begini, dia mau, nggak pernah ngeluh.